Shalom. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Pasti semuanya sehat dan bersemangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Karena hari ini adalah ibadah yang spesial dan kita akan merayakan Paskah. Sebelum itu Kak Yuli akan umumkan sesuatu. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, tetap aja orang tua kalian atau kakak kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Ya, dan jangan lupa ya, tetap memakai pakaian yang rapi, sama seperti ketika kita beribadah sekolah minggu seperti biasa. Dan ingat, jangan sambil tiduran. Betul sekali Kak Tessa. Yang selanjutnya, teman-teman bisa tetap memberikan persembahan sama seperti kita beribadah setiap minggu di gereja. Dan persembahan bisa diserahkan kepada Tante Rona sebagai bendahara api atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 sampai 3 sore. Jangan lupa diberi keterangan persembahan api. Kalau begitu, kita semua sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, kita menghormati Tuhan Yesus. Tirukan Kak Tessa berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat, sukacita, kesehatan yang telah Engkau beri. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu. Hari ini kami mau memberikan nyanyian kami, tarian kami, tepuk tangan kami untuk membuat hati Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Shalom teman-teman semua. Siapa yang sudah siap mengikuti ibadah pagi hari ini? Saya.
takut ya. Tiada alasan untukku ragu, tiada alasan untuk aku takut. Sebab aku tahu Kau Tuhan selalu menyertaiku selamanya. Aku bersuka karena Tuhan. Aku bersuka
lambaikan tangannya. Wah, semuanya anak-anak yang hebat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kita juga mau setia sama Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
kita mau bersyukur bersama-sama. Sebab Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk kita semua. Pagi hari ini semuanya tidak ada yang bercanda. Kita mau bersungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, ku berterima kasih, Kau penolongku, juru selamatku. Juru selamat. Katakan ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih, Kau penolongku, juru selamatku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Ku berterima kasih, ku berterima kasih, Kau penolongku, juru selamatku. Ku berterima kasih, ku berterima kasih, Kau penolongku, juru selamatku. Terima kasih, ku berterima kasih, Kau penolongku, juru selamatku. Ku berterima kasih, ku berterima kasih, Kau penolongku, juru selamatku. Kau penolongku, Kau penolongku, juru selamatku. Kau penolongku, juru selamatku. semuanya lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Yuli berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat berterima kasih Berterima kasih karena karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat baik, sangat baik, teramat baik amat baik di dalam di dalam hidup kami. hidup kami. Kami Kami juga bersyukur juga bersyukur karena karena pengorbananmu pengorbananmu yang sempurna yang sempurna untuk untuk menyelamatkan menyelamatkan kami semua. kami semua. Saat ini Saat ini kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami menyiapkan Kami menyiapkan hati kami, hati kami, telinga kami, hidup kami hidup kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu firman-Mu pagi hari ini. pagi hari ini. Kami serahkan Kami serahkan doa ini doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Di suatu kerajaan yang damai, hiduplah dua orang sahabat, Vera dan Isti. Mereka adalah anak-anak pilihan yang mendapatkan undangan perjamuan dari raja. Mereka berdua berjanji akan bersama-sama memenuhi undangan raja. Namun, untuk menuju ke istana tempat pesta diselenggarakan, mereka perlu menyeberangi laut dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Hari diselenggarakannya pesta itu pun datang.
Vera dan Pisti bergegas untuk berangkat menuju istana raja. Pisti, apakah kamu sudah membawa semua yang kita perlukan? Aku sudah membawa bekal untuk perjalanan, air minum, dan juga undangan raja. Sepertinya aku juga sudah semua. Baiklah, ayo kita berangkat. Di undangan raja, pesta akan segera dimulai setelah matahari terbenam. Ayo kita harus segera berangkat. Jangan sampai kita terlambat sampai di sana. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Semuanya harus sempurna. Ayo. Sesampainya di dermaga, mereka mencari perahu yang akan membawa mereka menyeberangi laut. Pisti, apakah kamu sudah menemukan perahu yang akan kita tumpangi? Sebentar. Sepertinya perahu di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Tiba-tiba gelombang laut menjadi besar dan hujan badai membuat perahu terombang-ambing sangat kencang. Air laut mulai masuk ke dalam perahu dan membuat perahu perlahan-lahan tenggelam. Vera dan Pisti berusaha untuk menyelamatkan diri. Tidak bisa berenang. Tolong aku, Pisti. Aku tidak bisa berenang. Jangan takut, Vera. Pasti akan ada yang menolong kita. Takut sekali. Bertahanlah. Aku takut. Pisti, tolong. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang akan menyelamatkan penumpang perahu yang tenggelam. Pak, tolong selamatkan saya, Pak. Tolongkan kami, Pak. Kalian berdua jangan takut. Aku akan menyelamatkan kalian. Terima kasih, Pak. Raihlah tali ini dan lepaskan kayunya. Pisti, hati-hati. Tunggu di sini, Vera. Tolong, aku takut. Aku tidak bisa berenang. Carilah tempat yang aman. Selamatkan teman saya, Pak. Pisti, aku takut. Sekarang giliranmu. Cepat raihlah tali itu dan lepaskan Pak. kayunya. Tidak, Ayo, saya cepat. tidak bisa berenang. Kalau saya lepaskan kayu ini, saya tidak bisa berenang. Kalau tali itu putus, nanti saya bisa tenggelam. Saya tidak mau. Apakah kamu tidak percaya kalau aku bisa menyelamatkan kamu? Cepat raihlah. Tidak, Pak. Tidak, saya takut. Ya sudah kalau begitu. Saya akan tunggu sampai kamu mau meraih tali ini. Waktu pun berlalu dan Vera mulai kedinginan. Badannya menggigil dan wajahnya pucat. Sementara itu, Pisti sudah berada di perahu penyelamat dengan tenang. Bagaimana? Dingin bukan? Coba saja kamu meraih tali ini dari tadi. Pasti kamu sudah berada di perahu ini bersama teman kamu. Masih mau berendam di situ? Tidak, Pak. Di sini dingin sekali. Tetapi saya takut untuk berenang ke sana. Ya sudah, kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan untuk bisa selamat. Kamu hanya perlu percaya bahwa aku bisa menyelamatkan kamu dengan meraih tali ini dan melepaskan kayu itu. Tapi saya takut, Pak. Vera, lihat aku. Aku sudah berada di perahu ini dan selamat. Aku melepaskan kayu itu dan meraih tali ini. Karena aku percaya kalau Bapak ini akan menyelamatkan aku. Sudahlah, raih tali ini. Ya sudah, aku akan meraih tali itu. Pegangan yang kuat, aku akan menarikmu. Vera, Pisti. akhirnya kamu bisa selamat di perahu ini. Iya, Pisti. Terima kasih, Pak, sudah menolong saya. Baiklah, kalau gitu mari kita ke tepi. Sesampainya di tepi pantai, Vera dan Pisti beristirahat. Pisti, kita sudah selamat. Iya, akhirnya kita sudah sampai di tepi. Nah, kalian sudah selamat saat ini. Kejadian di laut tadi memang sangat berbahaya. Apalagi apabila kalian masih berpegangan pada kayu yang tadi dan tidak berpegangan pada kali yang saya lemparkan. Kalian bisa jadi tidak bisa diselamatkan tadi. Tapi apakah tidak bisa kalau aku tetap memegang pada kayu itu dan meraih tali yang Bapak lemparkan? Tidak bisa, karena kayu itu bisa membuat kamu jadi lebih berat di dalam laut. Benar juga ya, pasti akan susah untuk menyelamatkanmu, Vera. Karena kayu itu
bisa saja tersangkut dan membuatmu semakin berat. Hal ini seperti iman kepada Tuhan Yesus. Kayu yang kalian pegang tadi diibaratkan semua hal yang kalian percayai sebelum mengenal Tuhan Yesus. Contohnya, kepercayaan kepada patung, menyembah pohon, percaya ramalan, dan masih hal-hal lain di luar Tuhan. Sedangkan tali berpelampung tadi diibaratkan seperti keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalian harus meraih tali itu dan melepaskan kayunya. Karena ketika kalian percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian harus melepaskan semua kepercayaan yang kalian miliki supaya kalian beroleh keselamatan dan tinggal di surga bersama Allah. Untung saja aku melepaskan kayu itu. Jadi aku selamat. Seperti aku memilih Tuhan Yesus dalam kehidupan aku dan meninggalkan yang lainnya. Aku juga hanya akan percaya kepada Tuhan Yesus saja, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Bagus anak-anak, ingat pesan saya, kalian sudah diselamatkan. Ini saatnya kalian menyelamatkan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih Bapak telah menyelamatkan kami. Kalau begitu, kami akan melanjutkan perjalanan kami, Pak. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Baik, terima Sampai kasih, Pak. jumpa, Sampai Pak. jumpa. Sama-sama. Vera dan Pisti melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki hutan. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada seorang lelaki tua yang tergeletak. Lelaki itu nampak penuh luka. Lalu Vera dan Pisti nampak kebingungan. Vera, lihat orang ini. Sepertinya ia membutuhkan pertolongan kita. Iya, kasihan. Tapi lihat, langit sudah mulai gelap. Kita harus segera sampai ke istana. Iya, benar juga. Tapi kita tidak bisa membiarkan orang ini begitu saja. Sudah, tenang saja. Pasti nanti ada yang menolongnya. Sudah, ayo kita harus melanjutkan perjalanan. Apakah kamu tidak ingat perkataan selamat tadi? Kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, kita juga harus menyelamatkan orang lain dengan cara menolong orang ini. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut raja nanti. Kita tidak boleh terlambat. Jika kita tadi tidak ditolong, maka kita juga tidak bisa sampai di sini. Oleh karena itu, kita harus menolong orang ini. Apakah kamu tidak merasa kasihan? Kasihan sih, tapi... Ayo, sudah kita tolong orang ini. Tuan, apakah Tuan Tuan? bisa mendengar saya? Tuan, Sepertinya Tuan ini terluka Iya, sangat benar parah. sekali. Tuan, Sampai tak sadarkan Tuan, diri. Tuan, Tuan. bangun Tuan. Tuan, bangun, Siapa Tuan. kalian? Apa mau kalian? Aku sudah Kami- tidak punya apa-apa. Kami hanya penduduk desa seberang. Kami bukan penjahat. Kami tadi melihat Tuan terluka. Lalu kami ingin menolong Tuan. Iya Tuan. Terima kasih anak muda. Tuan, ini minum dulu. Iya, minum dulu Tuan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuan? Iya, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi, tadi sewaktu aku mau ke kota, aku dihadang oleh sekelompok perampok. Lalu mereka menjara semua barang bawaanku dan mereka memukuli aku sampai seperti ini. Dan aku tidak sanggup lagi untuk mengejarnya. Kasihan sekali ya Vera. Iya. Mari kita bantu Tuan. Kami juga akan menuju ke kota. Baiklah. Kalian sungguh baik sekali. Tapi siapa nama kalian? Saya Vera Tuan, ini sahabat saya Pisti. Wah, nama yang sangat bagus sekali. Lalu, apa yang akan kalian lakukan di kota nanti? Kami akan menghadiri undangan raja di pesta kerajaan. Kami termasuk orang-orang yang terpilih. Vera dan Pisti membantu lelaki tua itu berjalan menuju kota. Mereka berjalan sambil bercengkerama. Tak lama kemudian mereka sampai di gerbang kota. Lalu lelaki tua itu meminta berhenti dan beristirahat. Vera, Pisti, Iya Tuan, aku ingin beristirahat sebentar. baik Tuan. Kalian ingin menghadiri pesta raja bukan? Iya.
lanjutkanlah perjalanan kalian. Sepertinya kakiku sudah mulai lelah dan tidak bisa menemani kalian. Tapi ketika nanti kalian bertemu kepada penjaga gerbang di sana, tolong sampaikan kepada mereka untuk menolongku di sini. Baiklah Tuan. Tapi apakah benar-benar tidak apa-apa? Tuan di sini sendirian. Sepertinya hari mulai gelap. Iya. Sudah, tidak apa-apa. Mereka pasti nanti akan menolongku di sini. Dan ini aku tidak bisa memberikan emas ataupun yang lainnya. Namun aku memiliki kalung ini untuk kalian. Wah, indah sekali. Ini untuk kami. Jangan begitu Vera. Kita menolong Tuan ini tanpa meminta imbalan. Tuan, kami tidak bisa menerima hadiah itu. Iya, karena kami Tuan. menolong Tuan dengan ikhlas. Ini sepertinya satu-satunya yang tersisa milik Tuan. Sudah, terimalah kalung ini. Sehingga aku tidak merasa memiliki hutang pada kalian. Kalian sudah baik padaku. Dan pakailah kalung ini supaya tidak hilang. Baiklah Tuan, kami menerima pemberian Tuan karena kami menghargai pemberian Tuan. Terima kasih Tuan. Baiklah, lanjutkanlah perjalanan kalian. Baik Tuan, kalau begitu kami akan melanjutkan perjalanan kami. Sampai jumpa Sampai Tuan. jumpa Tuan. Sesampainya di dalam kota, mereka berlari menuju ke istana. Namun di luar istana banyak pengawal kerajaan yang berjaga di depan istana. Karena yang bisa memasuki istana adalah orang-orang yang diundang dan dipilih raja. Ketika mereka sampai di luar gerbang istana, mereka dihadang oleh pengawal kerajaan yang menanyakan undangan mereka. Berhenti, tunjukkan undangan kalian, maka kalian bisa masuk ke dalam istana. Kok undangannya tidak ada? Undanganku tidak ada, Pisi. Apakah undanganmu ada? Milikku juga tidak ada. Jangan-jangan hanyut ketika perahu kita tenggelam tadi. Iya, benar. Pasti undangannya sudah hilang. Lalu bagaimana ini? Padahal tinggal selangkah lagi kita bisa Iya, masuk. benar Bagaimana sekali. ini? Tunggu dulu. Apa yang kalian kenakan itu? Dari mana sebenarnya kalian? Kami dari desa seberang. Dan kalung ini ada pemberian dari orang yang telah kami tolong. Orang itu masih ada di sana dan memerlukan pertolongan. Iya, dia ada di sana dan membutuhkan pertolongan. Segera tolong dia. Baiklah, nanti akan kami tolong. Jangan-jangan mereka anggota kerajaan. Biarkan mereka masuk. Mereka kan sudah mengenakan kalung kerajaan. Hanya orang-orang anggota kerajaan yang berhak memakai kalung tersebut. Betul apa yang kamu katakan. Biarkan mereka masuk. Nanti jika mereka terlambat, kita yang akan mendapat hukuman. Baiklah, silakan masuk. Maafkan kami yang sudah lancang menahan kalian. Terima kasih. Vera, Iya? mengapa pengawal-pengawal tadi memperbolehkan kita masuk ya? Padahal kita tidak memiliki undangan. Iya, aku juga bingung. Tapi tadi para pengawal pada melihat kalung yang kita kenakan ini. Ada apa ya dengan kalung ini? Lihat, kalung kita seperti lambang kerajaan. Jangan-jangan orang yang kita tolong tadi adalah anggota kerajaan. Atau mungkin raja. Itu juga mungkin. Karena hanya orang-orang kerajaan yang memiliki kalung ini. Dan hanya mereka yang bisa memberikan kepada orang lain. Iya, betul juga. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam istana. Sepertinya acara belum dimulai. Ayo, kita harus ikut menyambut raja. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cerita dari Vera dan Pisti. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam istana dan mengikuti pesta kerajaan. Nah, adik-adik masih ingat nggak bagaimana Vera dan Pisti berhasil selamat dari perahu yang mereka tumpangi yang hampir tenggelam? Mereka bisa selamat karena mereka meraih pelampung yang diberikan oleh penyelamat dan melepaskan kayu yang mereka pegang. Sama seperti kita adik-adik, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan semua dosa kita.
kalau kita masih berdosa dan kita masih melakukannya, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena di surga itu adalah tempat yang kudus, tempat tinggal Allah, dan Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah, padahal semua manusia berdosa kan? Dan ketika manusia berdosa, itu harus dihukum. Hukuman dosa itu apa? Maut. Nah, adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Siapa yang bisa menyelamatkan dosa manusia? Iya, benar sekali. Jawabannya apa? Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, yaitu apa? Yaitu maut. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan itulah yang harus dilakukan Tuhan supaya manusia tidak dihukum. Mengapa hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa kita? Nah, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, dan hanya Dia yang bisa menanggung semua dosa umat manusia. Sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi adik-adik, kita tahu kan bagaimana untuk bisa memperoleh keselamatan? Iya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, dan meninggalkan semua dosa kita. Kembali ke cerita tadi, setelah Vera dan Pisti sudah selamat, penyelamat berpesan kepada Vera dan Pisti bahwa mereka juga harus menyelamatkan orang lain. Apa yang dilakukan Vera dan Pisti ketika mereka bertemu dengan bapak tua yang babak belur dan tidak berdaya? Padahal waktu itu mereka harus cepat-cepat pergi ke istana untuk ikut pesta. Tetapi karena mereka ingat kepada janji mereka, maka mereka menolong bapak tua itu. Vera dan Pisti setia dengan janjinya kepada penyelamat itu. Meskipun hampir saja Vera mau mengingkari janjinya, hampir saja Vera tidak mau menolong. Tetapi pada akhirnya mereka tetap menolong lelaki tua itu. Sama ya adik-adik, sama seperti kita semua, ketika kita sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita pun harus berjanji. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk melakukan firman Tuhan dan benar-benar meninggalkan dosa kita. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus berbicara di dalam Yohanes 6 ayat 47. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Di akhir cerita tadi, Vera dan Pisti mereka sampai di istana. Meskipun mereka tidak memiliki undangan, tetapi mereka bisa masuk. Karena apa? Karena kalung yang mereka kenakan itu berasal dari kerajaan itu tadi. Sama seperti kita adik-adik, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan berjanji untuk meninggalkan dosa, maka keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma atau gratis. Karena keselamatan itu adalah hadiah, bukan usaha kita. Karena dengan usaha kita tidak bisa mendapatkannya. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan.
Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa keselamatan hanya bisa kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Kita akan peroleh keselamatan ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan meninggalkan dosa-dosa kita serta berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik, dan kami berterima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang terus memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, bagaimana ibadah hari ini? Seru bukan? Seru banget Kak Tessa. Iya, betul banget Kak Yuli. Dan sekarang pasti saat yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang di rumah. Karena kita akan umumkan siapa yang menjadi pemenang amplop Paskah tahun ini. Wah, pasti teman-teman yang di rumah sudah penasaran banget Kak Yuli. Iya, sudah tidak sabar. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi ya Kak Tessa, Oke. kita akan hitung bersama-sama. Semuanya siapkan mata kalian untuk membaca kira-kira ada namaku tidak ya di situ. Sudah Oke. siap? Siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ini dia. Selamat kepada para pemenang. Dan nantikan hadiah kalian akan diantar sampai di rumah. Oke, dan jangan lupa Kak Yuli, Iya. tetap mengisi buku saku ya. Dan Betul. jangan lupa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke Kak Tessa, kalau begitu sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.